Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di kesempatan kali ini saya akan coba memperbaiki motherboard dari MSI ya. MSI B450A Pro Max. Oke, jadi motherboard ini sebetulnya udah saya rapihin. Pas datang itu memang agak kotor, namanya barang rusak ya. Udah kotor gitu, jadi udah saya rapihin. Kalau misalkan teman-teman bisa perhatiin di sini, ini bagian komponen heatsink seperti ini yang ada di sini untuk VRAM bagian atas ini, VRAM V-Core ya. Sudah saya bersihin, dan ini juga sebelumnya sudah saya bersihin bagian sini untuk melakukan pembersihan dan melakukan beberapa pengecekan inspeksi ketika awal beli. Oke, jadi begitu. Kemudian setelah saya bersih-bersih, sekalian juga saya lakukan inspeksi terutama untuk komponen-komponen ya. Untuk komponen-komponen apakah ada yang copot atau terbakar atau seperti itulah ya, copot, kebakar ataupun ada tergores ya. Biasanya kalau untuk motherboard dengan goresan yang cukup mencolok itu nggak akan saya ambil sih, karena percuma walaupun saya betulin juga bisa saya betulin. Tapi ya kalau untuk dijual lagi, biasanya nilai jualnya juga orang belum tentu mau ngambil ya, kalau misalkan kerusakan fisik visualnya itu terlihat cukup jelas. Oke, untuk kerusakan motherboard ini dari definisi penjualnya itu, dia itu ketika dipasangin RAM itu dia nggak mau nyala gitu katanya, nggak mau nyala. Tapi kalau misalkan RAM yang nggak dipasang itu nanti dia akan stuck di debuglet untuk RAM-nya ya. Jadi kalau RAM-nya nggak dipasang, CPU nyolok, tapi RAM nggak dipasang, itu nanti dia debuglet RAM-nya itu nyala, dan itu normal ya, harusnya memang begitu. Tapi masalahnya kalau misalkan RAM-nya dipasang itu nanti kata dia nggak booting, no display. Jadi debugletnya entah mati atau entah gimana ya, ntar kita cek lagi. Mungkinan dia antara stuck di CPU atau stuck di RAM. Nah, untuk kerusakan seperti itu biasanya tapi nggak selalu berlaku juga. Biasanya itu yang kemungkinan besar kalau misalkan jalur rel utama di motherboard ini seperti jalur 12, jalur 3,3 volt, jalur 5,5 volt dan 5 volt dan 5 volt standby itu nggak ada short. Kemungkinan besar biasanya itu mungkin 80% masalahnya ada di BIOS ya, BIOS yang korup. Nah, nanti juga mungkin akan kita coba flash BIOS kalau misalkan memang semua persyaratannya terpenuhi. Oke, sekarang kita lanjut aja untuk pengecekan menggunakan multi tester nih. Untuk pengecekan visual, karena udah saya lakuin ya, dan kalian juga mungkin nanti akan bosan kalau akan saya tampilin untuk pengecekan visualnya. Oke, jadi saya akan skip aja pengecekan visual. Maksudnya saya bukan skip secara nggak saya lakuin benar-benar ya, ini saya udah saya lakuin, dan nggak ada komponen yang tercabut dan nggak ada komponen yang terbakar di dalam atau seperti itu, nggak ada ya. Jadi memang sengaja nggak saya tampilin biar kalian nggak bosan aja. Oke, langsung aja ini kita cek menggunakan multi tester. Oke, ini saya pinggirin dulu sebentar. Kita pakai yang ini ya, tokannya di sini. Kelihatan kan, cukup jelas ya, kita cek dari major faultnya dulu. Major faultnya itu semua harus hadir, dan kalau bisa sih nggak short ya, cuman karena motherboard rusak saya nggak tahu juga. Ini kita tes dulu, kita pilih ke mode, kita pakai mode ini aja, pakai mode resistensi ya. Resistensi kita cek di 3,3 volt 0,8 kilo ohm, aman. Terus kita pindah ke ini sebelah sini, jalur 12 volt aman, kilo ohm ya, susah bener dah. Terus 3,3 yang di sini sama lah, ring bawahnya oke, atasnya juga oke. Oh ya, kemudian kita pindah ke 5 volt. Nah, 5 volt ini dia angkanya hanya 500 ohm. Ini agak mencurigakan, walaupun kalau dibilang short, ini nggak short keras. 500 ohm itu biasanya sih harusnya normalnya
Umumnya yang saya temuin itu untuk jalur di 5 volt ataupun berapalah di sini itu nggak ada yang berada di kisaran bawah kilo ohm, itu nggak ada ya. Kilo ohm, nah, kilo ohm. Kemudian kita cek untuk 5 volt standby. Volt standby aman, udah di 2,5 kilo ohm. Min 12 sebenarnya jarang dipakai di motherboard modern, tapi udah apa-apa kita cek aja, bagus juga jalurnya. Nah, berarti yang mencurigakan di sini memang si 5 volt ya. Tapi 5 volt di angka 500 ohm itu kadang-kadang juga ada di beberapa motherboard yang pernah saya temuin itu nggak masalah ya. Tapi bukan berarti bisa dikatakan nggak masalah di motherboard yang lain, dan nggak masalah juga di motherboard ini. Karena beda sistemnya, Intel, AMD, ataupun komponen-komponen yang ada di motherboard ini sangat mempengaruhi nilai resistensinya ketika kita mencoba untuk mengukur ya. Oke, kemudian berarti kita tadi dapat di ini ya. Tapi di major rail lainnya itu aman. Kita cek sebentar misalkan di sini untuk memori biasanya. Oke, aman. Kemudian di sini biasanya untuk CPU dan memori aman. Nah, ini masuk ya. Berarti di sini 500 nih ngikut ke 5 VSB ya. Jadi kita lihat jalur di sini pada board view ya. Kemudian ini juga untuk masuk ke CPU. Dia aman di coil sebelah sini. Dan Vicor juga aman. Oke, kemudian di sini biasanya ada untuk memori nih. Salah satu di sini. Oke, ini 800. Nah, ya, berarti kaki yang bawahnya. Sip. Itu dulu, mungkin akan kita langsung tes nyala aja karena major voltage-nya walaupun 5 voltnya agak mencurigakan di angka 500 ohm. Tapi saya rasa aman sih. Mudah-mudahan nggak ada yang meledak atau apa ya, 500 ohm. Karena kalau ada salah satu yang bukan short sih, pokoknya short ataupun drop, nggak seperti sebagaimana normalnya di angka kilo ohm, itu patut diwaspadai ya. Dan biasanya walaupun patut diwaspadai, kemungkinan besar sih nggak akan menyebabkan ledakan atau seperti itulah meledak gitu ya. Oke, ini udah siap untuk pengecekan awal dengan daya atau power terhubung. Jadi di sini saya sengaja menggunakan prosesornya Ryzen 3 3100. Memang nggak ada GPU eGPU-nya ya, internal graphic processing-nya nggak ada. Kenapa? Soalnya waktu dibilang sama si penjualnya kan dia stucknya di CPU memori, dan kalau memori dipasang itu dia nggak booting ya. Saya mau paksa kalau misalkan dia nggak ada eGPU-nya, dia nggak ada eGPU-nya sama sekali, nggak ada grafik outputnya sama sekali, mau nggak si BIOS-nya itu maksa untuk ngedebug pindah ke state untuk pengecekan VGA dan booting ya. Kemudian setupnya saya pakai seperti ini aja, sederhana, karena saya nggak punya PSU lab yang mahal-mahal, jadi saya pakai PSU PC aja, PC standar seperti ini. Kemudian saya konekin ke sini ya, ke ini ATX 24 converter. Jadi nanti di sini saya bisa ambil tegangan yang saya mau. Saya pakai di sini 12 voltnya. Jadi yang min 12, 5 volt dan 3,3 voltnya nggak saya ambil. Tapi nanti dari 12 volt utama si PSU ini saya konekin ke ini Pico power supply ya. Power supply ini kecil-kecil gini, ini power supply nih. Walaupun nggak bisa gede-gede banget, dayanya hanya bisa, ini yang saya beli itu yang 160 watt aja. Tapi untuk pengecekan kayak gini sangat membantu ya, konfigurasi saya seperti ini, dan nggak terlalu mahal juga. Nah, untuk membaca arus yang ditarik itu saya konekin semua, rangkaian ini saya konekin ke multimeter. Karena mau nggak mau saya tetap harus baca arus yang ketarik ya. Dari arus yang ketarik itu nanti bisa kita ambil banyak kesimpulan sebetulnya si motherboardnya atau VGA-nya itu kenapa ya, komponen yang kita deteksi lah intinya kenapa. Oke, langsung aja kita tes di passive power consumption-nya dulu. Kita tes untuk konsumsi daya ketika dalam keadaan standby ya. Pindahin dulu ke mode ampere. Oke, power udah nyala, tinggal kita nyalain di sebelah sini.
lupa power supply belakangnya belum. Supply utama on, switch ini on, oke muter. Baca konsumsi dayanya cuman 0,6 ampere arusnya ya, cukup rendah sebetulnya, kayak 606 mili ampere ini, 60 mili ampere. Sebetulnya kalau untuk standby ini agak rendah ya, di bawah 100 mili ampere itu rendah. Tapi kita coba aja cek. Ada power yang masuk nggak ke sini. Koneksinya udah benar semua. Kita cek baterai BIOSnya ada ya. Dan kita cek tegangan standby itu biasanya di 5 volt dual sini biasanya harusnya ada. Belum masuk. Di 1,8 nya untuk memori dia udah siap. 2,5-nya oke. Saya mau cari tegangan standby nih, cari tegangan standby. Kita lihat dulu di board view, terusnya ada di sini juga nih. Nah, standby-nya ada. Tegangan di power buttonnya ada 3,3, ada power button ada. Coba kita tes on aja, nggak masalah. Kita lihat. Tes on, konsumsi dayanya hanya 1,7 ampere, wajar karena memorinya nggak ada, dan CPU hangat, jadi saya matiin. Nah, CPU hangat berarti V-Core bekerja ya. V-Core bekerja, CPU-nya hangat, V-Core masuk. Oke, kemudian berarti saya akan coba pasang RAM. Saya agak curiga ini, karena apa standby-nya di bawah 100 mili ampere ya, hanya sekitar 60-an. Apa-apalah, yang penting dia ada reaksi ketika power buttonnya dipencet. Oke, kita cek lagi, nyalain. Oke, sekarang naik ya, jadi 2 ampere, 2,32, 2,56. Chipsetnya nggak panas secara mendadak, berarti masih bisa katakan sehat nih. PCS-nya, PCH nya sehat. Oke, tapi dia kayaknya stuck di sini ya. Kita stuck di sini, kita cek dulu rel turunan dari major. Kan tadi majornya 12, 5 standby, 3,3 ya. Sekarang kita cek kebutuhan pendukungnya, rel-rel di pecahan dari si utamanya. Di sini biasanya untuk memori ada rel 2,5, dan di sini biasanya 1,8 untuk CPU dan memori. 1,8 aman, 2,5 aman. Kita cek di sini. Oke, tegangan 1 voltnya ada. Ini untuk supply ke PCA ya, PCH, chipset Mobo aman ya. Ini kalau misalkan hilang ini, nah stabil, hanya ininya aja, probe-nya harus agak benar. Terus kemudian kita cari di sini, ini harusnya 0,9. Oh, 0,9-nya cuman 0,22 volt. Nah, ini nih bisa jadi pertanyaan nih, kenapa
0,9 nya segitu ya, tapi kita cek dulu yang lain. Kita belum lihat 3,3. 3,3 biasa di sini, 3,3 ada. Kita cek 5 voltnya, 5 volt. Oke, volt 5 voltnya agak rendah, 4,9, nggak masalah lah, soalnya mungkin karena saya pakai Pico ya, pakai Pico jadi ukurannya segitu. Berarti tadi berapa ya, 12 itu harusnya dia ada di bawahnya. Nah, 12 ada ya, 11,41. Oke, ada. Nah, chipsetnya juga mulai hangat, ada PCH nya masih bagus, nggak ada kemudian yang panas, dan konsumsinya sekarang stuck di 2,81. Kita coba restart dan kita lihat loopingnya seperti apa. Restart, kita shortin yang di bawahnya. CPU nyala. Oke. Dia mati. Coba saya matiin aja deh, saya matiin terus kita ulang lagi ya. Oke, dia pindah ya dari CPU ke DRAM, balik lagi ke CPU sekarang, mati. Harusnya biasanya kalau kayak gini tuh nggak main ke VGA, nggak main ke boot, dia harusnya looping sih, harusnya looping ya. Kalau ada looping gini, mudah-mudahan aja PCH nya walaupun anget tapi nggak apa-apa, soalnya ngeri-ngeri juga kalau misalkan looping gitu, takutnya PCH nya kena, tapi mudah-mudahan sih enggak lah, karena di rail logicnya di 3,3 nya aman tadi, sehat, dan terbukti di sini juga dia bisa hangat. Tadi railnya semua ada berarti ya, rail 2,5 VGT, rail 2,5 itu kan dia looping lagi kan, masuk ke CPU, mati. Oke, loopingnya udah ketemu. Sekarang saya akan matiin dulu, nanti kita akan cek lagi lebih lanjut. Selanjutnya nih saya akan coba flash BIOS saja melalui fungsi flash BIOS di belakang motherboard ya. Ini saya sudah taruh di flash disk, kemudian saya coba nyalain power utamanya dan kita cek dulu sebentar ya, apa ada yang kurang. Nih prosesornya saya cabut ya, dan RAM-nya juga saya cabut. Apa-apa sih kalau mau dipasang juga. Kemudian saya tekan tombol flash BIOS selama kurang lebih 3 detik. Terus kita tunggu sebentar, nanti harusnya lampunya nyala kedap-kedip ya, tunggu. Nah, nyala kedap-kedip ya. Kalau kedap-kedip ini berarti fungsi dari flash BIOS nya sedang berjalan. Kita tunggu aja sampai selesai. Nah, tombol CPU nya juga nyala di situ ya, lampu debug CPU maksud saya nyala, dan lampu flash BIOS kedap-kedip. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, tadi karena udah saya coba flash BIOS menggunakan fungsi flash BIOS yang ada di belakang sini ya, BIOS buttonnya ya, tapi kayaknya nggak menghasilkan perubahan, jadi dia tetap stuck di looping yang CPU. Untuk kali ini saya akan coba langsung injeksi tegangan aja dulu. Kenapa saya nggak mau ngangkat BIOS utamanya ini? Jadi gini, kalau kita melakukan flash BIOS menggunakan BIOS button dari motherboard MSI ini yang di MSI sediakan, itu istilahnya kalau Windows itu kita hanya melakukan repair ya, kita hanya akan melakukan repair. Dan kalau kita sampai cabut ini ataupun kita mengkoneksikan programmer kayak CH341 itu ya ke sini menggunakan penjepit, atau misalkan nggak bisa ya terpaksa harus kita cabut itu. Kalau di Windowsnya itu benar-benar format ulang dari kosong BIOSnya ya. Dan memang seperti yang tadi saya katakan di awal, kebanyakan kalau masalah kayak gini tuh sepertinya kemungkinan besar itu kalau misalkan memang nggak ada rail major railnya ini, nggak ada yang drop, itu kemungkinan besar masalahnya ada di BIOS. Jadi kenapa tadi saya nggak angkat ini, karena memang ada masalahnya itu di 5 volt major rail, 5 voltnya major voltage di 5 voltnya ya, major rail 5 voltnya itu drop sampai ke 500 ohm. Walaupun itu mungkin bisa saya katakan nggak short keras, karena biasanya kalau short keras itu ada di hitungan mungkin sekitar di bawah 50 ohm lah ya, 50 ohm, kecuali misalkan untuk area Vcore itu harus kita
waspadai kalau misalkan area Vicor itu biasanya rendah itu memang normal ya, tapi ini kan di rel utama 5 volt ya, 500 ohm dari biasanya normalnya yang saya jumpai itu ada di kisaran kilo ohm. Ini di motherboard ini hanya 500 ohm, karena itu saya nggak putusin untuk cabut BIOS utamanya dan saya coba format di CH341, karena keseringan yang saya temui ketika saya mendapatkan motherboard seperti itu BIOS utamanya sebenarnya baik-baik aja, dan di masalah reparasi seperti ini saya semakin kesini itu semakin menghindari cabut-cabut komponen terlebih dahulu ya. Jadi saya akan lakukan analisa sebanyak-banyaknya sebelum saya memutuskan untuk melakukan pencabutan komponen, karena walaupun akhirnya juga mungkin biasanya ada komponen yang harus kita ganti, tapi di awalnya itu saya hindari itu sebesar mungkin ya. Sekarang kita akan coba aja injeksi sederhana pakai power supply dan MBR simple seperti ini, nggak mahal-mahal ya. Jadi untuk awalnya di sini saya menggunakan tegangan 1,3 dulu. Kalau di motherboard ini agak aman ya. Jadi ini kan relnya 5 volt, mau kita langsung injek 5 volt juga sebetulnya agak aman kalau di motherboard. Nah, kalau di motherboard ini karena chip CPU-nya itu bisa kita copot dan RAM-nya bisa kita copot, jadi kalau kita mau injek langsung setegangannya 5 volt ataupun kita mau injek rel di 12 volt langsung naikin ke 12 volt di sininya itu aman ya, kecuali yang patut diwaspadai adalah ketika kita ingin injek 3,3, karena rata-rata 3,3 itu mau di VGA ataupun mau di motherboard itu masuknya biasanya ke logic rail, dan logic rail di motherboard ini dimana kalau ini udah di chip CPU-nya udah diangkat aman, tapi yang bisa kena takutnya di PCH-nya ya. Karena itu untuk motherboard agak hati-hati di rail logiknya di 3,3, dan di VGA pun seperti itu ya, agak hati-hati. Dan di VGA itu lo harus lebih hati-hati. Kenapa? Kita harus mulai dari yang paling kecil, karena kalau di VGA yaitu chip utamanya, chip GPU-nya atau chip CPU-nya kalau di motherboard ini nempel dan chip VRAM-nya nempel. Makanya harus kita mulai dari yang paling rendah. Takutnya nanti ada yang short langsung ke kedua chip ini. Nah, kalau di motherboard lebih aman karena kedua ini bisa kita cabut. Tapi untuk sebagai testing awal tetap saya akan mulai dari yang paling rendah. Takutnya nanti ketarik arus cukup tinggi bisa membahayakan. Oke, kalau 1,3 nggak ada hasil, nanti akan saya naikin langsung ke 5 volt ya. Tapi emang biasanya kalau nggak hard short seperti ini, masih short ada leak seperti ini ya, ada bocor kecil-kecil ini, biasanya sih nggak terlalu besar akan narik arusnya ya, karena mungkin kemungkinan besar itu yang rusak ada di komponen-komponen, bukan di MLCC ya, komponen MLCC kecil itu bukan di situ. Biasanya kalau misalkan bocor halus seperti ini itu ada di MOSFET ya, kemungkinan besar ada di MOSFET ataupun IC logic selain MLCC. Kita tes 1,3 volt di jalur major rail 5 volt, bisa teman-teman perhatiin nggak ini ya, saya pegang aja deh. 1,3 udah saya suntik di sini, ya, masih nggak ada yang narik. Sekarang saya naikin sampai ya, oke, ini udah saya naikin sampai 5 volt. Sekarang kita coba tes injek. Yang ketarik hanya 0,24 ampere ya, cukup kecil, 0,24 ampere ketariknya. Ya inilah makanya yang saya bilang agak sulit di sini ya. Kalau kita mau nyari di MOSFET, kemungkinan besar sih MOSFET ya. Kalau MLCC yang tewas duluan harusnya lebih ya, paling enggak tuh bisa ketariknya di 0,4 ampere lah. Ini hanya 0,2, 0,27, 0,24 ya, mungkin ada sekitar noise sedikit ya, 0,24 ampere lah. Ini kecil banget nih, agak sulit nih mendeteknya. Kalau udah dapat bocor-bocor halus gini emang kadang-kadang agak ribet, agak males ya, tapi ya kita coba aja buat belajar ya, mudah-mudahan masih bisa kita selamatkan boardnya. Nah, sekarang saya akan coba injek sambil saya coba raba-raba di area-area komponen 5 volt ya, siapa tahu bisa nemu hangat yang jelas. Soalnya saya nggak ada thermal cam, jadi ya mau nggak mau manual seperti ini, tapi mudah-mudahan bisa ketemu lah. Tapi agak ribet sih karena hanya 0,24 ampere, jadi mungkin hangatnya agak sulit ya. Kalau nggak ada thermal cam, mau pakai IPA alkohol juga agak sulit nih kalau hanya 0,24 ampere. Ya udah, coba saya raba-raba dulu.
jadi tadi udah kita injek tegangan dari 1,3 volt paling bawah dan sampai 5 volt itu arus yang ketarik hanya 240-230 mA. Dan di situasi kayak gitu emang cukup bikin kita bingung sih. Oke, ini mungkin saya sembari share screen ya. Saya sembari share screen. Ya, sembari share screen untuk melihat board view-nya. Di sini ada board view untuk MSI B450. Jadi kita tuh harus melihatnya di revisi nih. Di revisi nih MS7B86 ya. Jangan kita cari di internet itu pakai nama motherboardnya, agak susah nanti dapatnya. Nah, ini kebetulan revisinya revisi 4, tapi boardnya ini revisi 4,1. Jadi mungkin di beberapa komponen ada yang ada yang enggak ya, tapi nggak terlalu jauh biasanya kalau hanya revisinya dari 4 ke 4,1, 4,1 ke 4,2 gitu ya. Tapi yang berbeda jauh itu biasanya kan dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 itu udah agak jauh sekali nanti perbedaan layout, konfigurasi dari letak posisi dari setiap komponennya ya. Tapi kalau dari 4 ke 4,1 itu masih sedikit lah. Oke, apa ya? Kita mulai dari mana nih? Soalnya jujur aja kalau misalkan posisinya kayak gini agak bingung ya. Karena emang setiap rel major rel utama kayak 12, 3,35 itu nanti dan 5 volt sendiri ataupun 5,5 itu nanti bisa mecahnya ke banyak rel-rel lanjutannya. Ke rel-rel lanjutan kayak misalkan 2,5 tadi ya. Kita buka. Nah, ini. Kita buka dulu deh. Nah, yang gampang biar saya juga nggak lupa karena walaupun udah sering servis tapi kadang-kadang saya suka lupa nama-nama kayak gini nih ya. Jadi kita cek di sini 12, 5, 3,3, 5 VSB. Ini semua tadi secara short, nggak ada yang short keras ya, kecuali di major rel 5 voltnya dia drop di ada 500 ohm. Dan itu harus kita waspadai walaupun kadang-kadang di beberapa board ya memang ada yang segitu dan ketika dinyalain normal, tapi ya seperti yang saya utarakan di awal, di board lain mungkin segitu normal, di board ini belum tentu normal. Kemudian tadi kita udah cek juga V-core, saya nggak perlu cek segitunya karena dia ada di balik ini, tapi yang jelas tadi CPU hangat. Kalau CPU hangat itu V-core pasti bekerja. Dan yang kita cari tadi kita kehilangan itu ini ya, 0,9 sampai 1,2 volt. Walaupun tadi itu ada 1 volt, itu bukan tegangan untuk ini sih, bukan untuk SoC ya, itu lebih ke chipset-chipset kecil seperti ini. Lebih ke chipset kecil kayak misalkan ini apa namanya PWM utama ini Nuvoton, terus ataupun PCH ya, ini pakai itu. Dan DDR nih sekarang kita cek untuk voltage DDR nya dulu ya. Kita tes pelan-pelan ya biar nggak ada yang kelewatan, dan mudah-mudahan nanti bisa berlanjut saya buat video seperti ini. Oke, posisi masih 0 karena belum saya hidupin. Sekarang saya masukin dulu ke mode, udah on, mode standby ya. Standby saya masukin, bismillah. Ya, dia masih ada di standby-nya, ada di 0,6 ya, atau sekitar 60 mA, 50-60 mA. Walaupun agak kecil ya, mungkin karena tadi rel 5 voltnya ketarik ya, jadi dia terendah segitu. Nanti kalau udah normal kita lihat, biasanya normalnya sih ada di angka 100 mA ke atas ya, 200 ke bawah, dia 250 ke bawah sampai 120 ke atas lah, di antara rentang itu. Segini juga masih bisa dibilang normal sih, bisa ya, karena ya itu banyak juga board yang bisa segini gitu. Oke, kita lanjut. Ada gangguan sedikit tadi. Jadi ini yang saya pakai patokan itu ikutin dia juga nih, Mainboard Medic dari YouTube. Jelasannya cukup bagus ya, sering saya jadiin panduan ketika ingin reparasi mainboard. Jago juga orangnya, dan jelasannya enak ya untuk dimengerti oleh pemula seperti saya ini. Nah, pokoknya intinya ini tadi kan kita menghadapi looping ya. V-core nyala, tapi kita belum cek nih, walaupun tadi di luaran kayak tegangan 3,3, 247, 122 itu ada ya, tapi kita nggak tahu tegangan itu tegangan seperti ini nih yang ada di sini masuk nggak sampai ke slot RAM-nya ya. Ini juga tadi saya pindahin RAM-nya ke sini karena tadi saya juga udah cobain setiap slot RAM-nya tetap aja nggak ada yang kebaca, masih seperti awal ada looping. Langsung kita tes aja, kita bisa cek random aja di sini. Yang penting kita harus dapetin angka 3,3, 2,7, 1,22 ya.
kita cek random salah satu di situ, pasti nanti ada nilainya. Kalau misalkan kita nggak nemuin ya udah, berarti tegangan ini 3,3 VPP VDD-nya nggak masuk ke slot RAM, dan itu nanti akan kita telusuri di situ. Tapi kalau misalkan masuk, kita akan lanjut ke jalur lainnya sesuai yang ada di apa namanya, di board view-nya ya, yang ada di board view-nya. Oke, langsung aja saya hidupin motherboardnya. Tegangannya segini, konsumsi arusnya hanya 0,6 ampere, 0,5. Ketika dinyalain dia naik. Oke, langsung aja saya cek-cek. 3,3, 2,6 hadir, 1,2 hadir nih ya, 1,2 hadir. Saya rasa 3 itu kalau udah hadir cukup ya. 3,3, 2,5. Nah ini ada 0,6 ya, 0,6 ada, 0,2, 0,2, 0,2 ada, 0,2 ada, 0,2 ada. Oke, cukup lah. Berarti untuk tegangannya bisa masuk ke slot RAM ya. Berarti masalahnya bukan di situ. Nah, coba kita cek lagi 0,9-nya benar-benar ada nggak. Harusnya kalau lihatnya 0,9-nya hanya ini ya. Oke, sekarang kita cek ke board view-nya dulu. Kita matiin dulu. Nah, udah mati. Sekarang karena tegangannya masuk, kita balik ke board view-nya dulu di sini. Jadi masalahnya tadi kan di 5 volt ya, dia agak rendah. Sudah mati ya, udah 0. Kita buka di sini di board view-nya untuk pin 5,5 volt tuh di sini. 3 ini ya. Nanti 5 volt ini dengan 5 volt standby itu sebetulnya dia bisa nyambung. Jadi dari 5 standby ini ketika boardnya di power on itu nanti si 5 standby-nya ketarik low sehingga 5 voltnya bisa nyala gitu ya. Intinya gampangnya gitulah, karena kalau detailnya juga saya masih kurang paham kawan ya. Seperti itu. Nah, kita cek di sini tadi kan saya sebetulnya sebelum ini udah melakukan pengecekan juga. Tadi ketika injeksi tegangan itu kan di titik-titik seperti ini nih. Ini kan titik utama 5 voltnya ya, dan kalau kalian perhatikan di sini ada yang warna kuning ini adalah komponen-komponen yang terhubung oleh si jalur 5 volt ya. Dia terhubung. Tadi udah kita cek ketika injeksi tegangan, ketika injeksi tegangan dan maupun ketika saya nyalain tadi, itu nggak ada komponen yang hangatnya mencolok ya. Karena kalau misalkan ada yang short itu pasti panasnya sangat mencolok. Di tangan itu kayak kebakar lah. Beda kalau misalkan hanya hangat-hangat, komponen bekerja kena aliran arus listrik ya wajar. Nah di sini 5 volt kan akan memberikan tegangannya ke banyak hal ya. Salah satunya si chipset PWM utama juga dia dapat di sini nih 5 volt nih. Kalian bisa lihat di sini, ini apa nih, kapasitor kecil ya, resistor 555 12 kilo ohm. Oke, di sini dia dapat nanti. Memang sih di sini kan nggak kelihatan ya. Nah, kalau untuk versi 41 di board ini, komponen ini U71 ini dia bukan MOSFET kayak regulator aja ya. Regulator itu dia dia nggak ada di board 41, posisinya di sini nih. Nah, posisinya di sini itu kosong, nggak ada ya, kosong. Jadi kita fokus ke komponen yang ada aja tadi di sini ya. Dia bisa ngepowerin dari dari si chipset PWM utamanya ini 51 Nuvoton kebetulan kalau di motherboard ini.
Kalau kita lihat connect pin bawahnya, nah kan dia masuk sini ya, dia masuk sebagai PIN1, dia akan menyuplai daya 5 volt juga ke chip utama ini. Kalau kalian perhatikan di sini ini banyak ya, ada SIO, USB, semuanya nanti banyak diatur, namanya juga PWM utama ya, pasti banyak yang akan diatur di sini. ATX power oke. Nah kalau misalkan kalian nemuin yang nggak bisa respon sama power button, itu area SIO utama ini, chip PWM utama ini, SIO itu harus kalian cek terlebih dahulu ya. 3 volt juga masuk sini, nanti ada hubungannya ke PCH ya. Kalau di motherboard jadul tuh biasanya South Bridge, North Bridge ya, sekarang jadi satu aja PCH namanya. Si span juga semuanya ngaturnya ada di sini. Dan sebetulnya ada satu lagi di atas ini. Bentar. Ada satu lagi di atas sini nih. Ini juga kayak PWM kedua lah ya. Ini PWM utamanya di sini, PWM keduanya ada di sebelah sini. Oke, dan banyak ya. USB juga ngambilnya dari 5 volt, makanya agak ribet juga nyarinya. Apalagi kalau leaknya leak kecil tadi, bocornya bocor halus kayak gitu, nyarinya agak ribet emang. Oke, langsung aja. Karena tadi SIO harusnya nggak ada masalah, saya yakin nggak ada masalah karena komponen kecilnya tadi si R3 berapa tadi ya? Ini ya, bentar. Nah ini pin ya, VCC5 kalian bisa perhatikan ya. Ini resistor kan benar, R553 inputnya ini semuanya bisa nyala, dia respon terhadap power button, makanya itu saya abaikan si SIO nya terlebih dahulu. Dan lagi kita udah dapat clue kalau 0,9 nya yang nggak hadir ya. Jadi 0,9 nya itu SOC nya itu nggak hadir, 0,9 sampai 1,2 volt ini. Ini biasanya tegangan kalau diperhatiin. Nah ini saya coba buka HW info. Nah 0,9 volt itu di sini nih, CPU VDDP ya. CPU VDDP, karena kita udah dapat clue ke CPU VDDP nya gak hadir, berarti kita langsung ngecek aja ke daerah situ. Kita bisa abaikan untuk chipsetnya ataupun PCH nya ya, walaupun nanti ujung-ujungnya mudah-mudahan yang gak kita harapin itu sangat gak diharapkan lah, kalau sampai PCH nya rusak ya udah kelar ya. Pin 6 ini semua tadi ada ya. Oke, kalau kita fokus ke si 0,9 kita trace, saya coba trace dulu ya. Itu biasanya nyangkutnya nanti di banyak banget, itu pecahnya di 5 volt dual. 5 volt dual itu biasanya dia ada di area sini nih. Dan kita ikutin aja nih, yang titik-titik kuning ini biasanya si ini deh, si MOSFET ya. Oh ya, MOSFET, NTMS, MFS MOSFET. MOSFET ini, nah kan di sini ada 5 volt dual ya. Nah ini nanti pecahnya bisa banyak nih, dan kebetulan di MOSFET ini juga dia bisa pecahnya ke 3 VSB. Jadi karena memang rel utama dari 5 voltnya itu sebetulnya aman ya, karena tadi kita injeksi juga nggak ada yang panas ya. Jadi kemungkinan ada di pecahannya dari 5 volt dual atau ke 3 phase standby. Cuman 3 phase standby karena tadi bisa saya nyalain power on-nya itu respon, jadi 3 VSB-nya juga kita anulir, berarti nggak masalah ya. Kita pindah ke sini, ke 5 volt dual aja. Nah ini ada area ini nih, kita klik aja chipnya di sini. Nah ini dia tadi akan menggenerate ini. Dia CPU 1,8 tadi hadir ya, CPU 1,8 hadir. Tadi kita cek di cok yang ini. Nah ini ada di atas sini nih, mana, nah ini ya. Nah di sini nih. Ini aman ya, tadi kan kita bisa cek 1,8 di sini, 1,8 nya berarti aman ya. Karena memang yang nggak hadir itu 0,9, nanti dari sini itu bisa kita trace. Tapi emang nggak instan bisa kita trace sih, harus agak mundur, lihat lagi komponen sekitarnya. Nah ini juga ada komponen U2. Ini biasanya nanti dia ke USB. 2 itu dekat PCH ya, berarti nanti akan masuk ke PCH juga. Kita perhatiin di sini. Dia ada juga 5 volt dual ya, 5 volt dual. Power button kan nih.
Terus aktif. Nanti juga dia bisa ke SPI, nyambung ke SPI BIOS ya. Oke, kita abaikan dulu ini karena masalahnya emang hanya di 0,9. Oke, kita fokus aja ke 0,9 ya. Cuman gitu maksud saya, cara kita ngetrace itu seperti ini ya. Seperti ini kita bisa liatin salah satu-satu di sini kemana, daripada kita ngeceknya pakai multimeter, multitester itu jauh lebih ribet ya. Karena itu biasanya board, ketika saya benerin motherboard yang nggak ada board view-nya itu saya skip sih. Soalnya pasti males nyari-nyarinya, udah ongkosnya nggak seberapa gitu ya. Ini 5 volt dual masuk ke area 1,8 aman, 1,8 aman. Sekarang kita bisa fokusin ke area sini nih, yang kuning yang ini, karena kita cek di sini aman ya, nggak ada masalah. Bawah juga ini PCIe bisanya mana? 5 volt dual 3 VSB standby aman, di sini nggak ada masalah. Berarti kita coba cek yang area sini nih. Area sini, soalnya ini kalau misalkan biasanya umumnya nih cok yang ini tuh umumnya dia akan menghadirkan CPU VDDP. Nah kan jika saya klik ini yang kita mau ya, CPU VDDP ya, yang kita mau SoC CPU VDDP nya yang nggak hadir di sini. Nah mungkin ini yang membuat looping ya, dan flash BIOS juga tadi nggak berhasil, dan kalaupun saya cabut ini juga nggak akan berhasil kecuali si 0,9 nya udah hadir, semuanya hadir. Tapi kalau masih looping seperti itu barulah nanti akan saya cabut si BIOS ini. Tapi mudah-mudahan sih nggak perlu cabut BIOS dan hanya komponen kecil aja yang nggak menyusahkan ya posisinya. Nah di cok ini nih, nah di sini kita harus trace ke belakang dulu. Area mana tadi yang terkait juga dengan 5 volt dual, chip U27. Nah di sini kita bisa lihat juga chip U27 ini dia harus mendapat supply juga dari 12 volt ya, 12 volt line 12 volt utama ada di sini. Nah kan ada di sini kan, nanti dia pasti akan mentenagai ini juga, berarti ada pengaruhnya juga ke 5 volt dual kita. Karena itu tadi pas saya bilang ya, kalau udah major utama leaknya bocornya kecil kayak gitu agak ribet ngetrace nya karena udah banyak bercampur dengan rel-rel yang lain. Oke, kita balik lagi. 5 volt dual masuk sini. CPU 1,8 kita skip aman, cuman di sini saya penasaran sama chipset di atas ini. U1 dia ngalirnya kemana nih? CPU 1,8 enable. Nah ini di sini dia bisa ngalur ke P37. Nah ini yang kita cari nih ya, CPU VDDP ya. Nah dia terkait juga dengan U27 ya, berarti pas ya tadi dari 5 volt dual kita, berarti ini bisa jadi ada pengaruhnya. Coba kita ulang. 5 volt dual ngalir ke dua kapasitor ini, dia masuk ke U83, sini dia masuk ke U83 juga, berarti utamanya nanti akan dari U83. Ngalirinya kita cek aja net name-nya yang bisa nyambung mana itu ya, CPU VDDP ya, berarti memang area-area sini nih yang harus kita cek nanti. Nah ini kan ketika saya cek CPU 1P8 1.8 1,8 tadi tegangannya hadir, itu kita abaikan. Cuman yang nggak bisa kita abaikan adalah IC di sini nih, TPS 2296 Depur ini kodenya. Kita harus lihat di sini dia ngalirnya ke 0,8 atau 0,8 enable, state 5. Nah kita lihat komponen yang dapatnya tuh mana aja. Nah ini kan salah satu komponen yang dapatnya ini Q37. Nah ini di sini pas kita dapat CPU VDDP EN ya, enable. Jadi si enable ini harus mengeluarkan tegangan yang nanti bisa ditarik ke cok ini, cok 19 ini ya, cok 19. Dan kita lihat di sini karena Q37 ini terkait dengan U27 di sini. Ya di sini ada switch MP8712. Coba kita cari MP8712. Nah ini untuk MP8712 datasheetnya monolithic power system. Saya juga nggak tahu ini sebetulnya apa, tapi ya kita pelajarin aja pelan-pelan. Nggak usah kebanyakan ya, saya mungkin pelajarin sendiri aja nanti di sini ketika udah jadi aja, dan mungkin juga saya nggak akan paham sepenuhnya sih. Nah ini untuk pin-pinnya seperti ini aja ya, ada switch yang mungkin nanti akan mengirim sinyal ke sini ya, ke cok 19 ini, yang akhirnya nanti kalau kita lihat trace di atasnya
dia akan masuk ke atas dan dia akan masuk ke area CPU ya, karena mungkin tadi nggak dapat sinyalnya 0,9 nya, makanya kacau dia looping ya di antara CPU DRAM dan dia juga akan lanjut ke tahap selanjutnya VGA dan boot. Nah di sini karena bocor halus gini, sepengalaman saya itu biasanya memang bukan MLCC kecil seperti resistor, kapasitor atau ini, dan kebetulan juga saya cek di area sini itu nggak ada yang kebakar, nggak ada yang kebakar sama sekali, semuanya masih bagus. Dan memang kebanyakan kasus-kasus seperti ini itu saya temuin ya antara chipset ini, IC ya, maksudnya saya IC seperti ini, si U27 atau U1 atau Q37, Q36 yang berkaitan dengan ini Q46 juga bisa aja bocor, nanti harus kita cek dulu. Oke, kita akan cek lagi, tapi berarti tadi jalurnya kita udah dapet ya, dari mana sih, kenapa 5 volt yang bisa ketarik jauh itu, karena memang kita udah dapat clue juga 0,9 yang nggak hadir, jadi ini 1,8 ya, area 1,8 kita skip dan kita fokus di sini ya, dua resistor ini ya, resistor ini kemana ngalirnya, dan kita di sini dapat U83 kalau kita klik netnya dia dapat di antara Q56 dan U1. Cuman kalau Q56 ini MOSFET seperti ini MOSFET ya, GSD, ground, source, drain ya, ini MOSFET. Kemungkinan sih ya ini juga bisa jadi masalah sih kalau MOSFET ini ngawur. Cuman masalahnya MOSFET ini ngawur, dia nggak mungkin juga karena dia ngasihnya sinyal 1,8, dimana 1,8 nya itu kita udah dapat bener ya. Ini semuanya 1,8 nih kalau diperhatikan, sebenarnya 1,8, jadi ini kita skip juga. Karena itu kita fokus ke atasnya U1 ya, U1 1,8 nya nggak masalah, dia bisa ngeluarin 1,8, berarti karena U1 nya 1,8 nya hadir, kita bisa skip IC ini, berarti dia nggak ada masalah di sini. Cuma nanti turunannya dari sini, dari U1 itu yang kemungkinan ada masalah. Tadi kan kita temuin di Q37 ini biasanya pasangan nih dengan Q36. Kita cek aja nih, ini kalau kalian perhatiin pin G1 dan G2 ini kan sama namanya 23675, berarti dia terhubung ke plane yang sama di board ya, dan plane yang sama ini dia terhubung juga ke Q36. Perhatiin sini ya, D2N ya, N7. Nah ntar dia bisa kita lihat di sini. Nah ini kan dia masuk ke 27 ya, 27 Q46, nanti dia arahnya jatuhnya bisa ke si cok ini biasanya kalau di switchnya nih, DDP boot, jadi dia nggak dapat VDDP enable power good. Jadi kalau udah enable baru power good ya. Ini berarti nanti ada sangkut pautnya tuh kan, ada sangkut pautnya juga. Kalau saya klik di sini si U27 ini pengaruh, berarti mungkin kemungkinan tersangka kita ada di area sini ya, U27, Q37, Q36 sama beberapa resistor kapasitor MLCC kecil di areanya. U1 sama U83 bisa kita anulir, dan yang bawah juga tadi bisa kita anulir ya, walaupun ini masuk ke rel dari 5 volt dual. Oke, seperti itu. Sementara akan kita lanjut untuk analisa lebih dalamnya. Oke, setelah menghabiskan beberapa jam belakangan ini untuk melakukan analisa kembali, mempelajari kembali kira-kira apa yang membuat si motherboard MSI B450 Gaming Plus yang lagi saya coba reparasi ini kehilangan atau tidak dapat memberikan tegangan SoC sebesar 0,9 volt ya, yang mengakibatkan adanya boot loop CPU DRAM gitu ya. Mungkin akan saya coba jelasin secara singkat aja biar nggak memperpanjang lagi durasi video kita. Ini kan di sini yang harusnya nanti akan mengeluarkan voltase SoC sebesar 0,9 ya. Tadi juga saya sudah buat catatan biar nggak bingung, dan mungkin pada ujungnya nanti akan saya coba angkat itu si MOSFET Q36 ini ya, bukan Q37 ya, tapi akan saya coba angkat si Q36 untuk menjelaskan sedikit apa yang sudah saya catat juga. Normalnya kaki drain pada MOSFET itu untuk output ya, tapi nggak harus juga, kadang-kadang tergantung skema dari boardnya gimana, dia bisa juga sebagai input ya. Nah, jadi MOSFET itu kan gampangnya gini ya. Misalkan ini ada mesin pompa lah ya, ada mesin pompa, terus
kaki gate ini di sini itu dia akan mendapatkan asupan listrik, atau kalau ibarat pompa air itu dia akan mendapatkan asupan air dari sumur. Ketika mesinnya dinyalain itu nanti dia akan mendapatkan asupan listrik, asupan air dari sumur masuk ke gate. Ketika si gate-nya ini menerima respons air ataupun aliran listrik ya, dia akan membuka source. Membuka source ada lapisan tipis di dalam IC dari MOSFET itu. Nanti dia akan membuka source, dan kemudian normalnya misalkan secara desain dibuatnya sih gitu ya. Jadi dari gate ketika dia nerima inputnya juga itu dalam rentang yang udah ditetapkan oleh pabrikan. Jadi nggak bisa ngasal, nggak bisa kurang, dan nggak bisa lebih. Kalau lebih nanti kemungkinan si MOSFET-nya akan kolaps ya. Jadi kalau nggak salah itu, kalau misalkan saya ngelihat di sini, ini kan MOSFET-nya ini ya. Si MOSFET yang kita pakai yang ada di motherboard MSI ini itu ratingnya, gate source-nya itu maksimal plus minus 20 volt. Dan kalau nggak salah sih biasanya standarnya kurangnya itu untuk dia mulai bekerja itu, rangsangannya dapat bekerja di MOSFET itu kurang lebih sekitar 2 volt ya, minimal 2 volt lah. Kalau kurang dari 2 volt nanti dia nggak akan bekerja, dan kalau lebih dari 20 volt dia juga mungkin nggak akan mau bekerja gitu. Jadi harus ada di rentang itu. Dan untuk di motherboard ini itu saya sudah analisa, udah saya pelajari lagi, dia akan mau membuka gate-nya itu minimal di 3,3. Kalau kurang dari 3,3 ya kurang-kurang dikit mungkin bisa lah. Tapi paling nggak di 3,3. Lanjut ya, kalau tadinya kan awalnya saya mau ngangkat yang ke Q37 ya, yang si MOSFET Q37. Q37 kan tadi udah kita coba tracing, dia dapatnya dari U01. U01-nya itu terkait dengan CPU 1,1.8 enable ya, tapi karena 1.8-nya ada ya udah kita bisa abaikan. Jadi dari Q37 itu saya anulir, kenapa? Karena saya udah coba lihat dari skematiknya, board skematiknya. Nah, board skematik ini lumayan ngebantu juga. Jadi selain ada board view, kita juga sebetulnya butuh banget nih si skematik. Tapi kalau skematiknya nggak ada ya paling nggak ada board view-nya lah ya. Untuk skematiknya Q37, Q36 ini justru saya nggak mendapatkan di CPU VDDP S0. Nah, untuk S0 dan S5 itu bedanya seperti ini. Kalau S0 itu dalam kondisi board kita udah ready start ya, atau mungkin udah di start, itu dia masuk ke S0. Nah, kalau S5 itu dalam kondisi standby. Nah, S5-nya di sini kita nggak akan terlalu utak-atik lagi karena rupanya kan board kita respon terhadap power button ya. Jadi S5-nya bisa kita asumsiin itu bagus. Nah, ini menariknya saya dapetin si Q36 Q37 itu dia masuknya ke CPU 18 volt S0. Jadi ya dia akan bekerja, si Q36 Q37 ini dia akan bekerja ketika dia sudah ada di state 0. Jadi dia akan bekerja ketika memang si boardnya itu sudah nyala, dan itu memang tadi kan udah kita buktiin ya. Udah kita buktiin kalau misalkan dalam keadaan standby si Q36 Q37 ini dia nggak mendapat voltase ya. Dapat voltase. Nah, ini ya sebetulnya karena dia dual channel MOSFET ya, MOSFET juga dari sononya mungkin didesain itu ya sebagai saklar aja sih, saklar on off, saklar pintar lah, tapi pintar juga enggak juga sih, soalnya model-model saklar aja, pokoknya intinya model-model saklar lah. Kalau misalkan saklarnya ada yang putus itu ya nggak mesti short ya. Kalau saklarnya ada yang putus nggak mesti short, dan karena itu agak nyusahin juga, apalagi kalau misalkan nggak short berat ya MOSFET susah didetek ya, karena hangat aja kadang nggak gitu. Oke, berarti saya dapetin ini justru di CPU 18V S0. Dan kalau kita perhatiin lagi di sini di board view-nya ya, kalau kita perhatiin lagi secara seksama, si Q37 dia dapat CPU 18EN, dan di D1-nya drain 1 saluran pembuangan D1-nya dia harus mengeluarkan CPU VDDP enable, yang mana sinyal enable-nya itu sebesar 3 volt lah, 3 volt lebih. Dan itu saya sudah buat catatan di sini G1, G2, D1 itu nggak ada tegangan. Berarti G1, G2,
dan D1 yang mana sinyal enable itu nggak ada tegangannya. Dan untuk D2 nya itu ada tegangan sebesar 3,2 volt. D2 berarti ini ya, D2 1,8 EN, dan ini memang sudah divalidasi 1,8 EN nya itu mengeluarkan sinyal, karena di board ini itu dia sinyal 1,8 voltnya ada. Nah yang menarik, G1 G2 ini itulah yang membuat saya akhirnya menganulir si Q37 MOSFET di Q37 tapi beralih ke Q36, dan mungkin tersangka lainnya adalah U27. Tapi coba kita analisa lagi ya perlahan. Jadi di si D2 ini dia kan drain ya. Drain D2 berarti itu kemungkinan besar akan mendapatkan supply dari G2. G2 itu berarti SLP S3. Nah, SLP S3 ini banyak nih alirannya nih, ada dari U2, dan juga mungkin dia bisa bersumber dari PCH, dan dia juga ada di sini di atas ya, di U9 menghasilkan SLP S3. Kalau kita coba cari di Google apa sih SLP3, SLP S3 itu seperti ini: sinyal kontrol krusial pada motherboard untuk menggunakan chipset yang menandakan transisi daya dari mode tidur ya. Intinya si SLP S3-nya itu harus ada, dan saya di sini udah buat catatan juga. Kalau di Q6 itu G1, G2-nya harus ada. G1 berarti yang sinyal input G1 dari DDR power good dan SLPS3 di G2 itu harus hadir, karena ini power sequencing-nya seperti itu ya. Jadi DDR power good harus ada dan SLPS3 itu harus ada. Dan itu sudah saya cek, kalau G1 dan G2-nya ada, berarti di Q36 DDR power good-nya sinyalnya bagus, SLPS3-nya juga sinyalnya bagus itu, dan itu sudah kita validasi juga dengan board kita mau menyala, dan 1,8 voltnya itu ada, karena DDR power good dan SLPS3 ini juga menjadi syarat kalau si 1,8 itu hadir ya, dan itu sudah kita validasi 1,8-nya 1,8 voltnya itu hadir. Berarti di sini semakin menguatkan kalau si Q36-nya ini enggak menjalankan fungsi sebagaimana dia harusnya berfungsi, karena di Q37 G1 dan G2-nya itu kosong, yang mengakibatkan sinyal D1-nya itu kosong juga, 0. Jadi dari situ si U27 kemungkinan besar juga nggak akan bisa menembakkan sinyal enable di sini. Mana nih enable-nya nggak dapet, karena itu switchnya, CPU VDDP switchnya dia nggak mendapatkan persetujuan untuk menembakkan sinyal 0,9. Oke, kita cek lagi untuk MP8712-nya. Nah ini si U27 nih ya, si MP8712-nya yang menjadi suspek saya tadinya awalnya, kalau mungkin ini rusak ya. Jadi si MP8712 ini datasetnya seperti ini. Saya juga nggak paham benar, dan mungkin bukan nggak paham benar lagi, emang nggak paham lah ya, tapi saya coba aja pelajari, karena ya harusnya sih nggak terlalu susah-susah banget ya. Jadi sini dia kan high frequency synchronous rectifier step down switch mode converter. Nah ada switch mode converternya ini ya, dan di sini dia juga udah ada full protection feature, include over voltage protection OVP dan over current protection. Jadi yang membuat saya memberikan skor tinggi kalau si MP8712 ini nggak rusak, karena dia udah punya proteksi berupa OVP dan OCP ya. Nah untuk kalau MOSFET kayak 2N702DW yang ada di board ini, yang tadi ada di Q36 dan Q37 dan kemungkinan ada di beberapa posisi lainnya, dia nggak punya fitur proteksi seperti itu, karena itu kemungkinan besar ada di antara Q36 dan Q37. Nah kita lihat lagi di catatan saya kenapa saya akhirnya menganulir si MP8712, karena dia pertama hanya final regulator sinyal EN, terus dia tidak generate sinyal EN sendiri. Jika tidak dapat sinyal EN maka akan mengaktifkan, jika dia mendapatkan sinyal EN maka dia akan mengaktifkan CPU VDDP switch. Dia punya power sendiri ya, yang tadi udah kita coba cek juga, karena dia real powernya itu dari 12V, dimana itu kita dapetin dari
cok 21 ya, 12V 12V VDDP. Kalau kita tracing dia dapatnya masuknya ke U27 di sini sebagai input VDDP ya. Input VDDP 12 VDDP ada di sini. Dia mendapatkan power tersendiri. Cuman di catatan saya lagi, kalau mungkin bisa saya analogiin, MP8712 itu sebagai mobil, kemudian 12 volt itu dari motherboard itu sebagai bensinnya. Nah, kunci kontak untuk mengaktifkan mobil itu bisa memberikan sinyal persetujuan untuk mengeluarkan 0,9 SOC itu adalah EN-nya, sinyal EN-nya. Karena kita nggak dapatkan sinyal EN, kita nggak punya kontak, maka MP8712 sebagai mobil itu dia nggak akan bisa jalan ya, walaupun powernya dari 12 voltnya dia dapatkan. Udah kita cek kemarin pakai multimeter kalau 12 voltnya itu keluar ya. Dan berdasarkan rule design power sequence yang mana ini harus secara ketat dipatuhi oleh motherboard, karena kalau misalkan ini nggak dipatuhi nanti akan kacau ya. Kalau ada apa-apa bisa-bisa tiba-tiba CPU rusak gitu ya. Nah, MP8712 ini nggak boleh jalan sendiri, jadi alurnya itu harus standby power SLPS 3 itu yang tadi ada di sini. SLPS 3 ini udah keluar, udah dapet, dan DDR power good juga menjadi salah satu ininya, komponennya itu ada juga tegangannya. Standby power OK-nya udah dapat, 1,8 power OK-nya udah dapat, dimana di sini di Q73 di D2-nya kita bisa cek. Tadi sudah saya lakukan pengukuran juga kan, kalau dia dapat sinyal juga CPU 1.8N-nya, dan itu juga sudah divalidasi. Kita kemarin cek di cok coil nomor L12 ini, dia bisa mendapatkan sinyal 1,8. Kemudian DRAM ready, DDR power good ya, ini juga dapat. Nah, kalau ini semua terpenuhi harusnya VDDP ready, tapi sekali lagi ini semua sudah terpenuhi, tapi karena nggak ada kunci kotak, EN yang nggak ada, makanya si 8712 nggak bisa mendapatkan izin untuk membuka switch ke arah cok 19 ini ya. Dan di sini juga kan ada resistor. Kalau misalkan kita cek lagi di Q37 D1-nya ini kan yang terlibat ada resistor 332 dan resistor berapa nih? 327 ya, 332 dan 337 itu sebetulnya diperlukan U27 hanya sebagai filter aja, walaupun ada kemungkinan rusak juga. Kemarin udah saya cek berapa kali melakukan validasi di dua resistor ini, dan saya sebetulnya nggak mendapatkan kalau ini defect atau fault ya, walaupun agak tricky juga. Dan kalau kita perhatiin juga di sini, dan yang tadi awal sudah saya coba bahas, Q46 ini kan dia sangkut pautnya ke Q59 ya, dan ada Q57 ini transistor biasa, dimana MOSFET itu VET-nya kan juga field effect transistor nih, sama-sama transistor. Cuman kalau si Q57 ini beda tipe transistornya ya, karena dia di sini kode kakinya BCE, jadi base, kolektor dan emitter. Dan kolektor ini dia mungkin kaki gate ya, kalau di MOSFET dengan tipe MOSFET field effect transistor. Nah, untuk Q46 ini walaupun dia ada sinyal EN, cuman menurut saya itu kalau kita tracing arah gate-nya dia akan berada di SPI 1 sih untuk di BIOS ya. Untuk di BIOS, jadi dia lebih berpengaruh untuk BIOS, dimana nanti mungkin dibutuhkan untuk menghasilkan power 1.8 switch ya. Jadi saya anulir untuk si Q46-nya, dan akhirnya juga saya anulir si U27. Dan mungkin kemungkinan besar, walaupun tetap ada kemungkinan salah angkat, pasti itu tetap ada ya. Apalagi peralatan saya cukup minimal, tapi dengan melakukan analisa perlahan seperti ini, jadi kebanyakan motherboard yang saya tangani, motherboard ataupun VGA, kalaupun ada salah angkat salah angkat komponen nggak banyak banget, dan ya alhamdulillah nggak terlalu banyak salah angkat komponen, walaupun pada akhirnya akan memakan waktu lebih lama sedikit untuk melakukan analisa, tapi ya mudah-mudahan sepadan. Mungkin itu aja biar nggak terlalu lama, dan akan saya coba angkat dulu si Q36 dan akan kita lihat hasilnya bagaimana nanti.
Ini udah selesai, tadi kita ganti si MOSFET Q36 dan sekarang kita cek resistensinya berapa ya. Nah, kebetulan di sini udah saya pasang CPU, RAM dan lain-lainnya ya. Mudah-mudahan sih penggantian itu tadi berhasil ya. Jadi saya pasang-pasang ini juga nggak bikin capek-capek doang. Ya mudah-mudahan lah nggak salah angkat, tapi ya salah angkat di proses servis itu biasa sih. Makanya analisa tahap awal tadi itu penting banget biar nggak, paling nggak mau perkecil semakin banyaknya komponen salah cabut. Ini saya coba ground dulu. Nih, groundnya langsung sini aja deh. Oke, tes ke ground. Ini deadnya kadang-kadang berubah sih, ya wajar lah, multimeter murahan. Udah, langsung kita cek aja langsung ke 3,3 kilo ohm ya, kilo ohm. 12 voltnya kilo ohm aman, dan 5 voltnya masih ada di 560 ya, cuma naik 60 ohm ya. Ada kemungkinan gagal, ada kemungkinan berhasil, kita nggak tahu ya. Soalnya memang kadang-kadang di beberapa board juga seperti yang tadi awal-awal saya bilang, segini masih bisa dibilang normal. Kita cek 33 ini 3,3 kilo ohm ya, 12 aman. Ini langsung aja saya tes nyala, mudah-mudahan bisa nyala ya. Walaupun kalau misalkan bisa nyala juga kemungkinan masih ada implikasi lain, masih ada yang belum terselesaikan walaupun sudah nyala. Tapi nggak tahu, kita tes aja. Tes kabel CPU udah nyolok duluan. Oke. Power utama nyala, switch belakang CPU PSU nyala, udah tinggal kita power on. Kita lihat ada perubahan nggak dengan masihnya 500-an, range 500-an ohm pada port, pada pin ATX 12 pin ATX 5 volt main rail utama, major rail utama. Tes nyala ya, berubah DRAM CPU seperti awal, CPU mati. Apakah dia bisa berpindah ya? Bagus ya, nyala di debug LED VGA, debug LED boot nyala karena memang nggak ada bootnya. Sekarang kita lihat apakah dia bisa masuk ke BIOS ya. Alhamdulillah masuk ke BIOS, bisa. Nah, bisa masuk BIOS ya, alhamdulillah bisa masuk BIOS. Cuman tadi masih harus diwaspadai karena 5 voltnya masih drop di 500 ohm. Kemungkinan ada beberapa komponen lagi yang masih narik, dan mungkin nanti akan saya lakukan pengetesan dulu lebih lanjut. Tapi ya alhamdulillah udah bisa nyala, berarti masalahnya terpecahkan dengan analisa lumayan lama. Kita putuskan angkat di Q36. Oke, ini saya rasa ketemu ya siapa yang tersangka utama selain Q36 yang narik 5 volt sampai 500 ohm. Itu chip ini nih, chip LAN. Kita buktiin ya, soalnya tadi pas nyala sempat saya raba di situ, panasnya cukup mencolok. Oke, kita nyalain powernya, kita lain, dan saya tetes alkohol daerah situ. Nah, langsung kering kan, alkoholnya langsung kering. Nah, kelihatan ya, langsung kering dia. Nah, langsung kering seperti itu. Oke, nanti akan kita cek resistensinya. Saya matiin dulu. Walaupun boardnya sih nyala, tapi ini penyebabnya nih, lumayan panasnya nih ya. Jadi mungkin untuk mengatasi ini
paling gampang saya cabut aja, soalnya nih walaupun dapat suplainya 3,3, tapi 3,3-nya dia amannya terpisah dari PCH ya, dan memang akan sudah didesain seperti itu, soalnya udah umum banget kalau Portland ini sering kena petir atau segala macam lah dari penggunaan jaringan. Dan ini juga akhirnya menarik ke USB. Beberapa USB tadi saya pakai nggak bisa, ya bisa hanya di dekat port HDMI aja nih. Port HDMI yang lainnya ini nggak bisa karena terganggu ini. Jadi mungkin paling gampang ini akan saya cabut dan mungkin akan saya ganti chipnya, atau pembeli akan saya kasih opsi dengan tambahan PCIe LAN terpisah yang akan menggunakan ini. Nanti yang mana akan lebih mudahnya. Sekarang kita cek dulu untuk resistensinya. Kita pakai mode resistensi biasa ohm. Kita cek di kaki VDD 3 ya, kaki VDD 3 nya terhadap ground. Oke, kita cek nomor 2 40 ohm. Walaupun kapasitor di sebelahnya mau supply VDD 3 ini nggak masalah. Kayak ini dia dapat tinggi ya, mega ohm. Terus yang sebelah sini ya, di sini dia dapat kilo ohm, bagus ya. Tapi yang khusus ininya dia tewas, yang ketiga. Nah, 40 ohm, sedangkan dead-nya saat ini ada di 32 ohm ya, 32 ohm. Oke, berarti hanya selisihnya 10 ohm dan bisa dipastikan chipset ini tewas, chipset LAN-nya. Chipset LAN tewas. Yap, tewas ya. Oke, sekian aja mungkin untuk video pembetulan si MSI B450 A Pro Max ini, karena boardnya udah hidup, dan untuk reparasi chip LAN-nya mungkin akan di beda episode karena udah memakan waktu cukup panjang ya. Sekian, terima kasih, jumpa lagi di video selanjutnya.